Hai dokter. Halo, halo, apa kabar? Long time no Kedengeran nggak chat. suaranya? Jelas Kedengeran, nggak kedengeran. suaranya? Jelas, Oke. jelas. Oke. Nah, gimana Kita gimana? mulai lagi ya Apa dok. Ini kabar nih? topik sore ini nih sebenarnya again berangkat lagi dari pengalaman pribadi. Gara-gara waktu itu kan aku sempat sampai konsult ke dokter ya yang soal anakku itu. Jadi memang Iya, aku tuh baru tahu karena anakku pertama kena GERD itu bisa terjadi pada anak ya dok ya. bisa banget gak terjadi pada anak. Jadi biasanya yang namanya anak usia bayi itu masih lemah di katup antara kerongkongan atau saluran cerna dengan lambungnya. Nah, eh, katupnya itu harusnya bisa menutup sehingga isi lambung yang sudah dimakan tidak keluar lagi. Mm-mm. Tapi masalahnya pada sebagian anak memang dia masih lemah. Karena masih lemah, jadi isi lambungnya mudah keluar-keluar ke atas lagi. Dan Oke. asam lambungnya bisa menyentuh bagian bawah. Oke, nah GERD itu sebenarnya penjelasannya apa sih dok? Mungkin bisa jelaskan secara singkat terus GERD itu apa gitu. Sorry nih aku lupa di awal nanya GERD itu sebenarnya apa gitu. Nah, jadi GERD itu sebetulnya adalah gangguan di mana isi lambung itu naik kembali ke atas. Yang sudah masuk ke lambung naik-naik kembali. Dan tentunya naik kembalinya itu bukan hanya makanan, karena kan di lambung itu sudah berisi juga asam lambung dan sedikit empedu. Sehingga yang naik itu adalah makanan, juga didampingi dengan cairan lambung dan juga kadang-kadang empedu. Nah, kalau dia berulang-ulang naik-naik terus ke kerongkongan, akibatnya bisa menyebabkan gejala-gejala tertentu. Pada bayi memang belum menyebabkan gejala, tapi sesudah menyebabkan gejala itu baru menjadi lebih berat. Ada beda istilah. Tadi yang namanya reflux ya. Atau regurgitasi itu artinya isi lambung naik-naik kembali ke atas ke kerongkongan atau ke saluran cerna, ke saluran makanan. Yang seharusnya tidak. Tapi namanya reflux itu sebetulnya akibat dari katupnya masih lemah. Katup antara kerongkongan dengan lambung. Nah, pada bayi, terutama bayi yang masih kecil, itu biasanya memang katupnya belum terlalu kuat. Jadi dia masih lemah sehingga nanti seiring dengan berjalannya waktu sampai dengan usia sekitar 6 bulan baru mulai agak rapat otot-ototnya, dan sampai dengan 1 tahun baru mulai lebih rapat lagi, lebih kuat gitu. Nah, dalam perjalanannya karena masih lemah, akibatnya isi lambungnya kan naik-naik ke atas. Kalau tidak menyebabkan masalah, maka tidak apa-apa. Itu masih normal. Kita sebutnya reflux fisiologis. Tapi kadang bisa sampai menyebabkan keluhan. Keluhannya apa? Contohnya berat badan tidak naik, atau muntah darah, atau dia menolak minum karena saking nyerinya. Nah, itu baru yang dinamakan dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease. Jadi sudah menyebabkan disease atau menyebabkan penyakit pada anak tersebut. Oke, jadi orang tua juga harus bisa membedakan antara GERD dan reflux gitu ya dok ya. Betul, betul. Jadi cerita kalau misalnya GERD itu sudah menyebabkan, karena dia disebutnya disease, dia sudah menyebabkan lebih lanjut keparahan lebih tinggi lagi kepada anak, bisa sampai muntah darah dan juga berat badannya bisa sampai tidak bertambah gitu. Nah, GERD ini sebenarnya bisa terjadi bagaimana sih dok? Apakah ini termasuk misalnya genetic disease gitu ketika terakhir ada GERD, atau ini sesuatu yang di pick up seiring anak bertumbuh gitu? Dan umur berapa nih biasanya anak-anak mulai bisa terkena GERD? Nah, sebetulnya yang tadi penyebabnya itu adalah sphincter esofagus bawah atau katup antara saluran makanan dengan lambung itu lemah. Itu yang menyebabkan isi lambung naik ke atas, sekali lagi ya. Nah, ada kecenderungan dari genetik. Jadi misalnya kedua orang tuanya GERD, anak-anak itu bisa
lebih mudah mengalami GERD. Tapi yang menurun itu adalah kecenderungannya. Belum tentu anak itu mengalami GERD kalau orang tuanya GERD, tapi memang cenderung lebih mudah, satu. Dan seringkali namanya katup itu gunanya untuk menahan, selain usia bisa juga karena tekanan dari bawah. Contohnya apa? Contohnya misalnya anak yang terlalu gemuk. Kalau anak yang terlalu gemuk itu sering menyebabkan GERD karena di bagian bawah itu tekanannya tinggi sehingga isi lambungnya naik-naik kembali ke atas. Kemudian ada beberapa obat yang relatif lebih mudah menyebabkan GERD. Contohnya apa? Obat asma, obat alergi kadang-kadang, kemudian obat pereda nyeri, obat sedatif atau obat tidur, itu bisa menyebabkan GERD. Kalau pada orang dewasa biasanya merokok. Nah itu juga bisa pada anak-anak yang orang tuanya merokok. Jadi lebih cenderung, lebih mudah untuk mengalami GERD. Dan tentunya keluhan-keluhan lain ya. Jadi maksudnya yang di luar wajar, contohnya ada bekas operasi di kerongkongan dan sebagainya, tapi itu tentu lebih jarang. Oke, nah tadi dari umur berapa dok kira-kira nih anak-anak itu bisa terkena GERD? Nah sebetulnya gini, tadi kita bicarakan bahwa reflux itu bisa fisiologis. Yang lebih sering itu reflux fisiologis. GERD itu sebetulnya lebih jarang dan jangan sampai semua itu. Ini kalau profesor saya selalu pesan ya, Profesor Heger selalu pesan bahwa jangan sampai kita terlalu mudah untuk menggerdkan anak-anak, ya. Jadi muntah itu bukan berarti GERD. Muntah pada bayi itu sebetulnya masih normal, masih wajar. Jadi selama bayi itu happy vomiting baby namanya, ada namanya happy vomiting baby. Jadi dia sering muntah, tapi berat badannya naik. Biasanya bisa misalnya karena tadi katupnya belum sempurna menutup. Tapi selama yang masuk dibandingkan dengan yang keluar lebih banyak yang masuk, berat badannya naik baik, sebetulnya it's not a problem. Nggak usah panik. Nah kemudian juga ada orang tua yang cenderung anaknya itu diberikan makanan berlebihan karena maksudnya obsesi gitu ya kayaknya meskipun bayinya udah kenyang tetap dikasih. Nah terus bayinya jadi muntah karena dia minum lebih dari kebutuhannya, itu juga bisa. Nah itu bukan GERD. Jadi kita harus hati-hati dalam mencermati suatu muntah begitu. Nah tapi kalau reflux yang fisiologis tadi itu terjadinya biasanya mulai di usia sekitar 2-3 minggu karena kan katupnya masih lemah ya, dan terus berlanjut sampai usia sekitar 4-5 bulan, bisa sampai 6 bulan. Sebagian kecil bisa sampai dengan usia 1 tahun karena kan kecepatan kematangan atau menutupnya klep itu bisa berbeda-beda. Gitu kira-kira. Nah, GERD ini ada level nggak sih dok? Maksudnya kayak level yang mild atau level rendah, ya udahlah mungkin kita lihat aja as the kid grows older mungkin akan hilang sendiri, versus level yang memang sudah berbahaya. Lalu apakah bisa sembuh dok? Karena kalau pada orang dewasa ini kayaknya susah sembuhnya karena saya sendiri juga gitu. Sembuh nggak sih gitu? Nah, jadi gini, kalau anak-anak itu sebetulnya it's more good news ya dibandingkan dengan kalau dewasa. Karena ingat tadi, balik lagi, kalau anak-anak itu dia kecenderungannya adalah karena saluran cernanya, katupnya itu belum matang, belum menutup rapat. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, dia akan lebih baik. Karena sebelumnya memang dia belum mampu, lama-lama dia mampu. Jadi umumnya pada anak-anak itu better. Nah, tapi kalau soal level, biasanya yang kita lihat itu ada 2 hal. Bukan dari seringnya muntah, bukan. Tapi yang pertama, kadang-kadang ada pemeriksaan USG yang bisa melihat apakah dia refluksnya itu seberapa tinggi. Idealnya pakai alat yang namanya pH-metri. pH-metri itu artinya alat elektroda dimasukkan ke dalam saluran makanan. Kemudian nanti kita lihat muntahnya itu seberapa tinggi sih. Jadi pada saat bayi tidak muntah pun ada yang namanya silent GERD.
Silent GERD itu artinya isi lambungnya tetap naik-naik ke atas, tapi tidak sampai sangat di atas sehingga keluar. Kadang-kadang setengah, kadang-kadang seperempat. Nah, itu yang menentukan derajat suatu GERD. Bisa. Yang kedua, kalau sampai diperlukan endoskopi, pada saat endoskopi kita bisa melihat bahwa saluran cerna bagian bawahnya itu cenderung luka atau rusak, ya. Nah, perlukaan itu ada derajatnya, derajat A, B, C, ya. Jadi kita bisa melihat seberapa beratnya perlukaan yang diakibatkan tentu oleh GERD yang makin berat. Makin berat GERD-nya, maka lukanya juga semakin berat, gitu. Nah, ini kan kalau yang saya lihat dari anak saya, kebetulan saya notice dia itu justru GERD-nya itu mulainya ketika dia sudah umur lebih besar gitu, di saat umur udah hampir 5 tahun itu notice-nya tuh dari ini dok, dari suka gini gitu, sering banget bahkan jadi kayak kakek-kakek nenek-nenek sering-sering berdaham-daham ya. Dan itu pun kadang terjadi ketika habis makan malam gitu yang saya notice. Bahkan tidurnya terganggu karena dia harus tidur dengan si gitu. Nah, kalau gitu saya konsul, terus dokter kasih saya beberapa obat. Selain itu juga ternyata saya mengganti makanan dia, dok. Jadi ternyata itu saya melakukan tes alergi, mungkin agak telat ya tes alerginya, dia sudah hampir 5 tahun gitu. Dia ternyata itu intoleransi sama dairy, produk-produk dairy. Apakah bisa ya dok? Jadi memang ternyata GERD itu salah satu akibatnya intoleransi makanan gitu. Nah, gini, ada dua hal yang mesti dibedakan antara intoleransi dengan alergi. Ya, dua-duanya bisa menyebabkan atau memperberat GERD, tapi dengan mekanisme yang berbeda. Kalau alergi itu memang artinya seorang anak itu sensitif terhadap protein susu sapi. Ingat, yang namanya susu itu ada karbohidrat, protein, sama lemak, ya. Nah, namanya alergi itu adalah alergi terhadap si protein. Jadi pada saat dia makan atau mengkonsumsi susu sapi dan turunannya, maka akan menimbulkan alergi dan bisa timbul gejala-gejala GERD. Ya. Tapi kalau intoleransi itu adalah sensitif terhadap karbohidrat. Jadi beda, bukan terhadap protein. Apa yang terjadi? Biasanya anak tersebut enzimnya itu berkurang. Enzim yang namanya enzim laktase. Biasanya itu wajar terjadi pada anak-anak terutama di Asia ya. Jadi kalau dia enzim laktase berkurang, dia tidak bisa mencerna karbohidratnya susu yang namanya laktosa. Kalau si laktase kurang, laktosa tidak tercerna, akibatnya akan timbul banyak gas. Nah, banyak gas bisa menyebabkan GERD, karena kan berarti tekanan di saluran cerna menjadi meningkat. Kira-kira gitu. Oke. Jadi tadi dokter bilang laktosa tidak tercerna itu banyak gas, makanya dia GERD, either dia kayak atau dia kayak buang apa namanya? Bisa. Burping buang terus ludah. Gitu ya, Oke, buang jadi sendawa ya, sendawa. Iya, sendawa. Oke. Nah, untuk tadi kan dokter sempat cerita gejala GERD kepada anak yang lebih kecil ya, seperti bayi gitu kan, dia lebih mudah gitu. Dan tadi saya sempat share juga pengalaman saya yang anak saya tuh sering, saya curiga dari dia batuk-batuk gitu. Nah, ada lagi nggak sih dok gejala-gejala GERD yang biasanya terjadi pada anak mungkin di umur-umur prasekolah gitu? Selain tadi muntah, batuk, ada lagi nggak yang kita harus perhatikan? Sebetulnya gini, gejala GERD itu bisa berbeda-beda tergantung pada usia seorang anak. Contohnya kalau anak bayi ya, misalnya anak bayi usia 3 bulan, 4 bulan, gejalanya itu bisa dia malas minum, atau pas diberikan minum, awalnya mau, habis itu dia menjerit-jerit, karena ada yang luka di dalamnya. Sekali lagi harus dibedakan antara GERD fisiologis dengan GERD, GER fisiologis, ya, jadi yang masih normal sama adanya GERD. Nah, kalau GERD, ya berarti itu tadi, sudah ada disease, sudah ada masalah yang bermakna. Tadi, dia tidak mau minum, dia begitu minum jerit-jerit, ada muntah darah karena ada luka, ya.
Iya. Kemudian bisa jadi berat badannya yang pasti tidak tumbuh dengan baik. Nah, itu harus dibantu, harus diobati kalau sudah terjadi hal-hal seperti itu. Tapi selama bayinya baik-baik aja, happy-happy, itu we don't have to do that. Oke. Nah, kembali lagi Nah, ke sorry, dokter dulu, aku baru bertanya lagi. ya, Udah, lanjut. pada itu tadi pada bayi. Mungkin pada anak yang lebih besar, gejalanya bisa berbeda. Dia mungkin udah bisa bilang, misalnya nyeri gitu di area ulu hati. Kemudian nyerinya ini naik-naik ke atas. Kalau anak yang lebih besar atau anak yang udah lebih matang ya, sudah komunikasinya sudah bagus, dia udah bisa bilang. Jadi ini rasanya naik-naik ke atas, perih gitu. Kemudian selain perih, kadang bisa merasa sesak nafas. Dan sesak nafasnya itu bisa dirasakan cukup berat. Kadang-kadang kalau orang dewasa mungkin Natasha juga karena mengalami GERD tahu ya, rasanya kayak orang sakit jantung. Oh, di sini kok sakit banget gitu ya. Dan biasanya memang lebih dominan pada malam hari atau pagi hari begitu bangun tidur. Iya. Itu kenapa sih dok? Kenapa pada malam hari dan pagi hari? Kalau malam hari kan mungkin kejadiannya kita suka habis makan gitu, anak-anak suka habis makan. Iya, betul. Santai-santai tidur-tiduran tidak dalam posisi yang benar, ya. Gitu, misalnya atau Exactly, ya betul. Lagi gitu sebelum makan. Tapi kalau pagi hari itu kenapa kan kita udah tidur gitu dok? Karena pada saat tidur itu kan posisinya berbaring terus, horizontal. Karena itu pada anak-anak yang GERD itu penting sekali untuk naik posisinya. Jadi kepalanya harus lebih tinggi. Kalau bisa 30 derajat sampai 45 derajat. Jadi bukan naik basa-basi ya. Kalau cuma bantal didobel aja kadang-kadang nggak bisa terlalu tinggi. Bentuknya itu seperti duduk di kursi pantai. Jadi agak tinggi gitu ya, setengah duduk. Nah itu baru biasanya merasa agak enakan. Dan kalau mau lebih baik, usahakan jangan makan menjelang tidur. Kalau bisa makan itu terakhir 3 jam sebelum tidur. Dengan begitu lambung akan cenderung kosong dan merasa lebih baik. Oke, tapi kalau minum susu saja seharusnya oke ya dok ya? Boleh, tapi minum susunya pun jangan terlalu banyak. Karena kan lambung itu butuh waktu untuk mengosongkan, meskipun itu cairan. Cairan lebih cepat daripada benda padat, daripada makanan padat. Tapi tetap butuh waktu untuk mengosongkannya. Oke, nah lalu misalnya nih dok ya, anak kita udah curiga gitu ya, anak kita terkena GERD. Biasanya sementara orang tua kayak, aduh kayaknya belum berani nih bawa ke dokter gitu ya, apalagi sekarang lagi keadaan pandemi seperti ini gitu. Apa sih dok biasanya penanganan yang aman gitu kan? Tadi kan dokter cerita sebaiknya kalau memang sudah curiga seperti itu, anaknya tidurnya dengan bantal 2. Itu saya jalanin banget di rumah, betul. Dan alhamdulillah benar-benar bisa terbantu. Much better kan? Much better, dia nggak gitu lagi gitu. Nah, apalagi sih dok yang bisa orang tua nih, misalnya apakah mungkin dia harus melakukan diet beberapa makanan yang bisa menyebabkan GERD, atau ada nggak tips-tips untuk membantu orang tua supaya bisa menangani ini di rumah dulu? Nah, kalau mau, kita bisa melakukan tadi positioning itu udah paling penting ya. Ingat, itu yang penting yang dilakukan di rumah. Karena orang tua selalu tanya, minum obatnya sampai kapan? Sampai kita bisa membuat anak ini tidak bergejala tanpa obat. Dan salah satunya tadi, dengan posisi dia langsung agak enakan. Karena kan otomatis namanya botol, anggaplah botol ya. Botol yang lehernya terbuka, botol kecap gitu ya. Kalau ditaruh horizontal, udah pasti separuh isinya keluar, betul nggak? Tapi kalau kita taruh miring begini, biarpun penuh, dia nggak tumpah. Jadi itu agak membantu. Tentu lambung itu berbeda sama botol, karena botol diem aja. Kalau lambung itu masih ada peristaltiknya, gerak-gerak ototnya. Jadi tetap masih bisa terjadi muntah atau reflux meskipun posisinya seperti ini, tapi tentu sangat berkurang dibandingkan dengan kalau tidak sama sekali. Kemudian kalau bayi minum dari botol susu atau pas menyusu di puting, pastikan bahwa itu semuanya latchingnya, perlekatannya itu betul. Jadi tidak ada udara yang ikut masuk selama si bayi mengisap. Karena kalau bayi mengisap kemudian udara ikut masuk, akibatnya akan ada aerofagi. Aerofagi artinya udara ketelan.
Nah, artinya lambungnya itu yang harusnya kapasitasnya sekian diisi setengah oleh minuman, mungkin separuhnya lagi diisi udara jadi penuh. Penuh sebelum waktunya, sehingga bayi cenderung lebih mudah untuk muntah. Begitu. Jadi tekanannya kan menjadi tinggi ya, seperti model intoleransi tadi. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengentalan susu. Biasanya susu ditambahkan dengan 1 sendok tepung beras. Itu bisa. Tapi kalau untuk yang ini sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Karena ingat, tidak semua muntah itu adalah GERD. Ada beberapa hal yang ringan, misalnya tadi happy vomiting baby. Tapi ada juga gejala-gejala yang berat. Misalnya apa? Ternyata ada sumbatan di ususnya. Ternyata ada selaput bawaan di usus 12 jarinya yang namanya duodenal web. Bisa juga ada otot-otot di lambung bagian akhirnya itu ternyata menebal sehingga harus dioperasi. Jadi mau kita atasi GERD seperti apa, dia pasti tetap akan muntah. Nah, hal-hal yang itu yang cukup berbahaya. Ingat, misalnya infeksi tertentu seperti infeksi saluran kemih pun itu bisa menyebabkan muntah-muntah yang sangat hebat. Jadi, baiknya dilakukan evaluasi, apalagi kalau sudah berkepanjangan. Nah, berkepanjangannya itu berapa lama, Dok? Orang tua harus kayak, oke, this is it, gue nggak harus bener-bener langsung cek thoroughly gitu anak. Sebenarnya gini, sebenarnya nggak ada patokan khusus berapa lamanya, tapi awasi kalau misalnya berani mengatasi sendiri atau mengawasi sendiri, kita harus tahu apa yang harus diawasi. 1, berat badan. 2, asupan makanan. 3, ada gejala lain, contohnya diare hebat atau muntah darah. Nah, kalau ada hal-hal itu, misalnya berat badannya naiknya kurang bagus, kemudian dia nggak mau makan atau menolak makan, atau kalau begitu makan atau minum jerit-jerit, menangis, ya, terus menolak, begitu lihat makanan udah kelihatan horor. Kemudian ada ya itu tadi gejala muntah darah, kemudian atau gejala lain, buang air kecil, nangis-nangis, atau ada diare, atau ada riwayat terbentur yang sangat keras, kemudian terjadi muntah-muntah. Nah, itu semua adalah gejala-gejala yang perlu diatasi oleh dokter. Dan jangan lupa, jangan sampai tunggu dehidrasi ya. Sejak pandemi ini sering sekali pasien-pasien datang ke IGD dalam keadaan sudah cukup berat. Padahal hanya sekedar diare misalnya. Diare tapi didiamkan 10 hari karena takut ke rumah sakit. Anak-anak itu sangat mudah dehidrasi. Kalau udah seharian muntah hebat dan banyak, udah mendingan cepet dibawa karena pasti sudah dehidrasi. I see, oke. Jadi pokoknya ibu juga boleh perhatikan di rumah, tapi misalnya udah muntahnya udah lumayan lama dan juga disertai dengan diare, apalagi berat badannya mulai menurun, segera langsung cek ke dokter. Nah, Dok, kalau di orang dewasa itu kan GERD tuh terjadi karena kita stres, ya Dok, tuh sering banget. Aduh, GERD nih ternyata ya stres, gantilah pola hidup, jangan tidur kemalaman, jangan terlalu pusing urusan kerjaan gitu ya. Nah, ini bisa juga nggak sih terjadi sama anak, Dok? Maksudnya gini, anak-anak kita ini tanpa kita sadari, itu juga mungkin stres, apalagi mereka yang biasanya aktif di luar gitu ya, berteman dengan anak seumurnya di luar, bersekolah, tiba-tiba di rumah aja berbulan-bulan tanpa ada misalnya anak seumuran gitu, terus tiba-tiba kok jadi GERD gitu. Nah, apakah pada anak ini stres dan pola hidup bisa mengakibatkan GERD tersebut, Dok? Kalau stres mungkin tidak terlalu dominan ke arah GERD pada anak-anak. Tapi kalau seperti gastritis gitu bisa, yang seperti sakit mah gitu itu bisa. Nah, kalau soal pola hidup itu sangat bisa. Jadi 1, kurang olahraga. 2, obesitas ya atau kegemukan tadi karena kan tekanan dari bawah itu lebih besar. Kemudian 3, kalau orang tuanya merokok. Itu anak lebih mudah mengalami GERD. Kemudian kalau untuk GERD harus mengurangi sedikit makanan-makanan yang berlemak.
Kenapa? Karena makanan yang berlemak itu lama dikeluarkan dari lambung. Jadi lama bertahan di dalam lambung sehingga lebih meningkatkan kemungkinan dia bisa GERD karena nggak kosong-kosong, nggak keluar-keluar dari lambung. Kemudian kalau bisa jangan sekali memberikan makanan itu banyak kalau memang sudah mengalami GERD. Berikan makanan itu lebih dalam porsi yang lebih kecil tapi lebih sering. Misalnya tadinya makan 3 kali sehari buat jadi 4 kali atau 5 kali sehari dalam porsi yang lebih kecil. Sehingga lambung sempat mengeluarkan sebelum terlalu penuh atau terjadi GERD gitu. Dan tadi ya, yang sebelum tidur ya harus makannya jangan terlalu dekat. Ya, kalau 3 jam kalau bisa, tapi kalau anak yang sangat kecil mungkin harus 2 jam, oke lah, nggak apa-apa. Asal jangan kurang dari itu. Dan juga kalau memberikan susu jangan terlalu banyak ya dok ya, tadi dokter juga pesan. Oke, dok, ya banyak sekali pertanyaan. Saya mengalah pertanyaan saya udahi dulu. Aku memberikan ke pemirsa yang sedang menonton. Aku mulai ya dok ya. Jadi dari @Samuel_Siahaan. Pertanyaannya adalah sebentar. Ini aku cuma terima second. Aku alihkan dulu ke @Gendis. Dok, pada anak yang lebih besar, bagaimana ciri-ciri yang punya GERD? Apakah ada hubungannya GERD dengan konsumsi pasta? Ini menarik banget pertanyaannya, karena saya ngelihat anak saya itu selalu kambuh ketika makan pasta, dok. Ini ada hubungannya nggak sih, dok? Pasta dan GERD gitu. Sebagian anak bisa mengalami sensitivitas terhadap gluten. Gluten yang ada di dalam makanan-makanan tertentu. Nah, kalau gluten itu menyebabkan inflamasi atau peradangan, maka itu bisa jadi salah satu pemicu. Jadi itu modelnya seperti alergi makanan gitu. Seperti alergi yang susu sapi. Tapi ini sensitivitasnya terhadap gluten. Jadi bisa menyebabkan itu. Kemungkinan lain, pastanya kan nggak mungkin dimakan pasta polos ya. Kadang-kadang sama carbonara, sama keju. Nah, itu bisa larinya kembali ke tadi, sensitivitas terhadap dairy product. Gitu, susu sapi dan turunannya bisa jadi. Atau ada kemungkinan ketiga sebenarnya. Kalau makan pasta terus enak, jadi makannya kebanyakan. Bisa. Itu lebih mungkin kayaknya ya. Makannya banyak ya dok ya, jadi makannya banyak. Terus ada gluten, terus ada dairy, lengkap ya. Noted. Nah, ini pertanyaan yang tadi dari Samuel. Saya mau tanya, baby saya selalu muntah kalau makan dan minum. Intensitasnya minimal 2 kali sehari. Semburannya dari mulut dan hidung. Usia sudah 9 bulan. Dari usia 2 bulan sampai dengan 9 bulan ini masih seperti itu. Tunggu, lalu terpotong. Tapi berat badannya good, masuk grafik. Nah, sekarang sudah mulai stuck, nggak naik turun beratnya. Apakah itu berbahaya, dok? Nah, kalau pada seorang anak itu harus dilihat secara keseluruhan. Jadi, kalau hari ini memang kita membahas hanya tentang muntah, tentang GERD ya, tapi kan dalam tumbuh kembang seorang anak itu faktornya banyak sekali. Jadi, kalau dia dari usia 2 bulan sampai 9 bulan ada muntah, itu bisa masih wajar selama beratnya naik dengan baik. Dan Pak Samuel bilang kan beratnya naik dengan baik dari sejak usia 2 bulan sampai sekarang. Nah, sekarang mulai, jadi artinya yang kemarin-kemarin nggak ada masalah. Itu bukan GERD. Kalau muntah fisiologis bisa, GERD fisiologis, happy vomiting baby, itu mungkin. Sampai dengan titik ini. Nah, sekarang, kenapa berat badannya tidak naik saat ini? Nah, itu harus dievaluasi. Anak-anak usia 9 bulan biasanya sudah mulai mengecap, merasakan. Mungkin dia makannya mulai agak berkurang, satu. Yang kedua, bisa jadi dia sudah mulai pilih-pilih, picky, ya, early picky eater. Biasanya picky eater lebih banyak di atas setahun, tapi bisa terjadi dari sekarang. Atau makanannya tidak pakai gula garam, jadi dia nggak suka sama sekali tawar. Ada baby-baby yang masih bisa
that is fine. Tanpa gula garam selama bayinya oke. Tapi kalau bayinya sudah mulai tidak mau, hati-hati. Kita mesti coba tasting makanannya. Suka nggak kita? Kalau kita nggak suka, dia juga nggak suka, ya. Iya. Kemudian kemungkinan lain ada infeksi yang tidak kelihatan. Contohnya apa? Infeksi saluran kemih. Itu seringkali tidak terlihat, tapi kalau diperiksa ternyata ada infeksi yang tentunya namanya kuman. Dari kalori yang diberikan segini, harusnya semua untuk bayi, tapi dia makan separuh kumannya. Jadi otomatis berat badannya tidak bisa naik dengan baik. Dan terjadi inflamasi atau peradangan, badannya capek melawan infeksi meskipun tidak kelihatan. Itu juga bisa menjadi penyebab kenaikan berat badannya tidak cukup. Jadi perlu dievaluasi lebih menyeluruh ya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, GERD ada dari @abidwidia. GERD ada hubungannya dengan baby led weaning saat kecil nggak, Dok? Karena katanya ada dokter yang bilang kalau metode empasi BLW itu tidak baik. Oke, itu namanya benar tidak berhubungan, ya. Jadi ada benarnya tapi tidak berhubungan. Jadi bukan BLW menyebabkan GERD, tidak. Tapi masalahnya pada BLW itu adalah dia agak berbahaya untuk bayi-bayi yang masih kecil. Jadi kadang-kadang potongan makanannya itu bisa menyebabkan adanya choking atau tersedak pada bayi. Dan seringkali ada penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata nutrisi yang dimakan oleh si bayi-bayi BLW ini sangat kurang. Kenapa? Karena suka-suka bayi. Jadi dia tidak disiapkan untuk mengandung nutrisi makronutrien dan mikronutrien yang cukup. Jadi itu sebabnya BLW tidak direkomendasikan pada bayi yang baru mulai makan. Boleh dengan versi modifikasi. Jadi baiknya dari BLW adalah kita melihat bayi itu pengennya apa, dia maunya gimana, makannya seberapa. Nah, tapi jenis makanan itu ditentukan oleh kita. Nanti jumlah makanan ditentukan oleh bayi. Jadi boleh banget melibatkan bayi dalam proses makan. Namanya responsive feeding. Jadi kita siapkan makanan, kita tetap suapi bayi, tapi kita kasih bayi juga sendok, mangkok, kita kasih sedikit makanannya di situ buat dia coba-coba. Kadang tangannya ngeraup bubur susu terus dimakan begini pakai tangan, that's okay, nggak apa-apa. Tapi sisanya kita tetap harus berikan kepada bayi. Oke, jadi memang tidak ada direct correlation ya, Dok, ya, antara nggak ada direct correlation. Nggak ada direct correlation, oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, saya buka kolom pertanyaan juga ada. Oke. Kalau anaknya terkena GERD, kemungkinan lepas obat setelah berapa lama ya, Dok, ya? Kalau anak terkena GERD, nah tergantung pertama penyebabnya apa. Kalau memang dia sudah terdiagnosis GERD oleh dokter anak, maka nanti akan dilihat penyebabnya apa. Kalau GERD fisiologis tidak usah diobatin. Tapi kalau memang sudah menyebabkan GERD, biasanya kita bantu dan kita evaluasi kira-kira setiap 2 minggu sekali. Dari situ akan kelihatan progresnya. Ingat, obatnya bukan kita yang menentukan berapa lama, tapi progres dari si anak, si bayi yang menunjukkan berapa lama dia akan membaik. Kita tidak bisa menerapkan protokol yang sama untuk semua anak. Kadang-kadang ada yang baru diobati sebentar, kemudian sudah perbaikan. Kenapa? Karena orang tuanya rajin, jadi posisinya diperbaiki, kemudian tidurnya sebelum tidur makannya juga dijauhkan, kemudian diberikan small frequent feeding. Jadi lifestyle itu dilakukan modifikasi sehingga membantu, sangat berpengaruh. Jadi kalau semua diperbaiki, otomatis obatnya nggak perlu lagi lama-lama. Nah, Ibu Natasha ini salah satu contoh orang tua yang disiplin. Karena anaknya diposisikan dengan baik dan sebagainya. Jadi nggak lama-lama juga kan obatnya kan?
Enggak sih dok, waktu itu Fometa itu sebulan kali ya. Tapi habis itu udah Cuma mulai. sebentar. Setelah itu sudah membaik, kemudian seiring dengan perkembangan bayi juga, ya. Iya, betul betul. Oke. Ada waktu berapa lama lagi dok buat pertanyaan? Boleh, silakan. Oke. Dari Nadilaya Suri, bagaimana tata laksana penanganan GERD sekarang anaknya 15 bulan, sangat picky eater, bisa mengunyah tapi sepertinya takut menelan. Ini kayaknya ada 2 pertanyaan ya dok ya. Anaknya tata laksana penanganan GERD sama ketika anaknya picky eater gitu. Bisa mengunyah tapi dia nggak mau nelan. Oke, kalau tata laksana penanganan GERD sih sama seperti yang tadi ya. Asalkan ingat pastikan itu memang GERD. Takutnya bukan ya. Jadi harus dipastikan bahwa memang itulah GERD. Dan yang kedua, kalau seorang anak picky eater nih lain lagi nih. Picky eater nggak mau menelan itu belum tentu suatu GERD. Belum tentu ada esofagitis atau luka di saluran kerongkongan makanannya ya, saluran makanannya. Belum tentu. Yang namanya anak picky eater itu biasanya ya memang dia sangat pemilih apa yang akan dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan yang kedua, anak-anak itu kadang-kadang memang mengunyah, tapi mengunyahnya belum tentu adekuat. Jadi proses menelan itu sebetulnya adalah suatu proses yang kompleks. Jadi yang namanya masuk ke dalam, kemudian makanannya itu akan dipilah secara otomatis oleh lidah. Dikirim ke belakang, ke gigi geraham untuk yang agak alot, agak liat. Nah, sering kan orang tua itu bilang, aduh dia kalau halus mau, tapi kalau dia agak kasar sedikit, pasti dia diemut dan kalau perlu dilepeh setelahnya. Dan yang namanya ngemut, itu ngemut di depan, nggak di belakang. Ngemutnya gini, ya. Jadi di gigi depan. Karena dia belum terampil memindahkan ke belakang. Padahal makanan-makanan seperti daging itu harus digiling di belakang. Nggak bisa kalau di depan. Karena gigi seri ini tugasnya hanya memotong. Nah, selama dia tidak terampil memindahkan ke belakang, dia tidak akan bisa mencerna makanan-makanan itu. Dan nggak ada gerakan mengunyah. Ya, nah yang itu harus dilatih. Kalau memang gerakan mengunyahnya belum optimal. Karena bayangin kalau kita makan daging utuh, kalau ditelan kayak kapsul ya bisa sih, tapi kan nggak nyaman untuk dimakan terus-menerus. Jadi akhirnya lama-lama dia akan menolak karena dia belum bisa mencernanya dengan baik gitu. Oke. Jadi kalau misalnya memangnya anaknya terkena GERD itu, apakah tekstur makannya harus disesuaikan dok? Nah, tekstur makan memang disesuaikan hanya for the sake of supaya dia makan dan nutrisi masuk. Tapi kan kita juga harus memulai proses melatih supaya anak itu tidak terus-terusan seperti itu. Pernah saya dapat anak usia 3 tahun di klinik saya yang baru bisa minum susu saja. Bahkan bubur halus pun dia nggak bisa. Usia 3 tahun. Jadi itu karena kita sebagai orang tua itu terlalu permisif. Jadi, oh ya udah deh, nggak mau, oke balik lagi, nggak mau, oke balik lagi, nggak mau, oke balik lagi. Jadi harus ada proses untuk melatih, memeriksakan mungkin kalau memang dia tidak bisa dilatih sendiri di rumah. Tapi melatih itu harus rajin ya. Seringkali orang tua itu terlena, misalnya usia 6 bulan bubur halus gitu kan. Habis itu tiba-tiba udah kan waktu berjalan cepat ya. Tiba-tiba 1 tahun masih bubur halus juga. Belum pernah dinaikkan. Padahal targetnya sebetulnya di usia 1 tahun anak sudah bisa makan nasi. Minimal nasi lembek. Ya, oke. Nah, pertanyaan terakhir kali ya dok ya. Sekalian kita wrap up bincang-bincang hari ini. Anakku tiap minum susu selalu bilang sakit perut. Apakah itu GERD atau harus ditelusuri lebih lanjut? Oke. Ini interesting. Saya nggak tahu usianya berapa ya. Tapi kalau sudah bisa bilang sakit perut, ya assuming dia lebih dari 1 tahun dong ya. Yeah, nah, apakah sakit perutnya itu hanya minum susu saja? Atau sakit perutnya itu juga semua makanan? Karena kalau usianya di atas 1 tahun, artinya kan dia sebetulnya nggak mungkin cuma minum susu saja. Pasti sudah ada makanan macam-macam. Ada buah, ada nasi, dan sebagainya. Nah,
Kalau untuk semua makanan dia merasakan nyeri, itu nyerinya nanti harus dilihat lagi. Apakah nyeri waktu menelan? Atau setelah makanan habis, sejam kemudian baru terasa nyeri. Nah, itu beda lagi. Kalau yang seperti itu biasanya ada gangguan dalam proses mencerna makanan. Jadi enzim-enzim, kemudian bisa juga ada luka di lambungnya atau di usus 12 jari. Tapi kalau GERD itu biasanya khasnya pada saat menelan itu udah sakit. Karena kan memang sakitnya di bagian atas. Nah, kemudian kalau memang nyerinya itu hanya susu saja, kita perlu melihat apakah dia ada alergi susu sapi misalnya. Tapi alergi susu sapi itu juga tidak saat itu juga. Biasanya butuh waktu untuk ada reaksi ya, beberapa menit lah. Kemudian yang kedua bisa aja intoleransi susu sapi. Meskipun umumnya intoleransi, tadi kita udah bahas ya bedanya alergi sama intoleransi ya. Nah, kalau intoleransi itu lebih likely, tapi dia biasanya baru muncul sekitar 60 menit lah. 60 menit sampai 120 menit. Jadi 1-2 jam setelah susu itu dikonsumsi. Karena butuh waktu sampai susu itu dicerna oleh bakteri dan menghasilkan gas berlebihan, kembung, dan menyebabkan sakit perut. Jadi itulah kira-kira cara membedakannya. Oke. Thank you banget loh Dokter Aryani. Iya. Semoga seru ya kita ya. Kalau masalah pencernaan anak tuh kayaknya nggak selesai-selesai sih dok. Kalau yang mungkin waktu kecil mereka sering gumoh atau muntah yang berlebihan, tapi you call it tadi kan happy vomiting, kita oke gitu. Happy terus vomiting baby. Makan, tumbuh alergi sedikit, tiba-tiba pas udah gedean dikit kok batuk-batuk kayak kakek-kakek gitu. Jadi kayak selesai gitu. Masalah pencernaan belum juga nanti ada diare gitu. Kita ini banget Bumi ini very lucky to have you as our narasumber. Setiap kali berbincang tentang masalah pencernaan enak banget dengerinnya dan juga gampang sekali dicerna oleh ibu-ibu. Thank you banget ya Dokter Aryani. Terima kasih undangannya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa ngobrol lagi ya. Iya. Thank you juga buat tim Kejora yang selalu mensupport ketika Bumi membutuhkan narasumber. Sehat-sehat selalu ya, Dokter Aryani. Semoga iya. Kembali. Sukses selalu Bumi ya. Thank you, Dokter. See you. Bye.